Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk mengenal. Kalau kita belajar tauhid itu ada satu istilah yang indah, yaitu seseorang yang mempelajari tauhid itu sama halnya dengan dia belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami Nabi sallallahu. Ya. Dia belajar untuk mengenal. Kalau kita hari ini mau menikah, sebelum menikah ada namanya ta'aruf, perkenalan. Maka kita harus mengenal dulu siapa dan bagaimana orang yang akan kita cintai. Anak-anak kita pun juga demikian. 2 anak kita, 3, 4, pasti kita harus tahu karakter anak-anak kita seperti apa dia. Ya, demikian pula dengan tauhid. Seseorang bagaimana dia memahami, mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jika kita hidup tidak mau mengenal Allah, hanya tahu ibadah kepada Allah, tidak mengenal bagaimana ibadah yang diterima dan ibadah yang ditolak oleh Allah. Pokoknya ibadah saja, pokoknya sholat saja, pokoknya puasa saja, ya, pokoknya berislam saja, pokoknya sedekah saja, beramal saja, tanpa dia mengenal, memahami ibadahnya tersebut, dia lakukan, dia kerjakan, dia niatkan memang untuk Allah atau tidak. Ini poinnya. Maka sekali lagi, tauhid itu makin dia mempelajari tauhid, makin indah, makin bagus hatinya. Kenapa? Karena dia maha atau dia mengenal Allah, maha memahami hati setiap hamba. Ya, itu keutamaan dan indahnya mempelajari tauhid. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin wa la tasbihina la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Lihat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Musa alaihissalam meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb. Ingat, Nabi Musa alaihissalam juga digelar dengan kalimullah, ya, orang yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Ya. Kalau Nabi dan Rasul yang lain itu melalui wahyu, perantara. Tapi Nabi Allah atau Rasulullah Musa alaihissalam itu bisa berbicara langsung, meminta, ya Allah ya Rabb, ajarkan aku sesuatu yang aku akan berdoa menyebut-nyebut sesuatu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Singkat,
mudah, ya, gampang. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ini menunjukkan sisi kemanusiaan beliau. Jadi sebagian ulama menyebutkan Nabi Musa alaihissalam saja tidak mengerti, tidak memahami saat itu bagaimana kuatnya, dahsyatnya, agungnya keutamaan la ilaha illallah. Lihat, Nabi Musa alaihissalam pun ketika diperintahkan berzikir, mengamalkan la ilaha illallah, beliau menolak. Ya Allah, ajarkan yang lain. Kalimat ini semua orang bisa dan mudah, saya mau yang khusus. Lihat bagaimana Nabi kita Musa alaihissalam pun tidak memahami bagaimana saat itu keutamaan dan dahsyatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjawab apa yang disangkakan. Lihat, Nabi Musa alaihissalam saja menyangka bahwa kalimat la ilaha illallah itu gampang, kecil, tidak ada, ya, tidak besar keutamaannya. Nah, karena semua orang mengucapkan itu, ya, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah yang mengamalkan atau orang yang mengamalkan makna la ilaha illallah. Tidak semua orang bisa, ya, mengucapkan semua orang bisa, tapi mengamalkan la ilaha illallah tidak semua bisa. Disinilah ujian seorang muslim, betapa beratnya. Bisa bayangkan segala sesuatu hidup kita dari pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi, semuanya la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar diucapkan 100-200 kali, tidak. Tapi dia melangkahkan kakinya ketika dia keluar dari rumahnya dengan niat apa? Bekerja. Karena apa dia bekerja? Nah, kembali ke kita semuanya. Karena apa dia bekerja? Nah, ini kembali ke kita semuanya. Apakah profesinya sebagai tukang, montir, pedagang, PNS, wira swasta, pengusaha? Langkahkan kakinya dari pagi, dari rumahnya keluar menuju tempat kerja. Apa yang dia niatkan? Ini yang berat. Kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal seperti ini. Padahal, ya, bayangkan betapa besarnya seseorang yang dia niatkan ibadah tersebut untuk Allah. Bayangkan ketika dia mengalami kecelakaan di jalan, dia sudah niat dari rumahnya keluar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Maka lihat keutamaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, wahai Musa, seandainya seluruh langit yang 7 itu, 7 lapis langit yang ada di dalamnya dan segala apa yang ada di dalam 7 lapis langit beserta apa yang ada di dalamnya dan diantaranya, dan 7 lapis bumi yang ada di dalamnya maupun diantaranya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya diletakkan di satu anak timbangan, ya, satu anak timbangan. Apakah yang kiri atau yang kanan? Fikih di satu anak timbangan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian la ilaha illallah di timbangan yang satu. Ya, ini semuanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya diletakkan di sebelah kanan atau kiri anak timbangan. Kemudian la ilaha illallah, singkat, kecil seperti kartu. Makanya di hadis yang lain disebutkan hadis bitoko, la ilaha illallah. Taruh saja di satu anak timbangan, malat bihinna la ilaha illallah. Yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini, bayangkan itu terhempas Allah dia dengan la ilaha illallah. Nah, artinya apa? Segala apa yang dia ucapkan, yang dia kerjakan, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, seluruhnya dibangun di atas la ilaha illallah. Itu ya kaidahnya. Jadi bukan kita ucapkan la ilaha illallah pagi, siang, sore, la ilaha illallah, tidak. Tapi yang dimaksud la ilaha illallah ketika dia berzikir tadi, la, dari kata la saja itu sudah karena Allah itu. Bayangkan,
La ilaha. Makanya berat. Gak bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak bisa. Hilang itu niatnya itu. Coba. Kita subhanallah saja. Subhanallah. Coba. Itu kadang lewat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu lewat kan niat-niat. Karena saking cepatnya kita pengen ada kerjaan, ada urusan lain, sehingga la ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallahnya mana? Hilang la ilaha. Kualitas ibadah zikirnya itu hilang. Ada memang pahala, tapi pahala yang biasa. Tidak ada kelasnya, nggak ada tingkatannya, tingkatan terendah. Hanya di bibirnya saja la ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. Mana la ilaha illallah? Coba baik, kita praktek ya. Karena tauhid itu begitu, Pak, Bu. Begitu kita keluar dari sini, bahkan di dalam majelis kita ini sudah harus kita praktekkan la ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Makanya memang harus pelan zikir itu, karena dia harus dipahami maknanya. Kemudian dia didasari dengan niat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Saya jelaskan sedikit makna secara umum dari hadis di atas. Anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla ay yu'allimahu dhikran yuthni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. Nah, bahwasanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengajarkan kepada beliau satu amalan zikir yang bisa diucapkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, sekaligus zikir tersebut, amalan tersebut dipakai sebagai tawasul, perantara. Lihat. Yang pertama, hikmah. Nabi Musa saja memohon kepada Allah. Gitu. Pertama, ya Allah, berikanlah hamba satu ilmu, ya, satu amalan. Ini Nabi Musa yang sudah dijamin surga, ya, yang diberikan oleh Allah wahyu, ya. Bahkan umat beliau adalah umat yang terbesar kedua setelah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan dia bisa berbicara kepada Allah langsung tanpa perantara. Nah, tetapi seiring dengan keutamaan, bahkan nama beliau di dalam Al-Quran itu berapa puluh nama beliau sudah disebutkan di dalam Al-Quran, keutamaan Nabi Musa alaihissalam, bahkan lebih banyak nama beliau daripada nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seiring dengan itu, beliau memohon, meminta kepada Allah ilmu. Nah, ini pentingnya hari ini kita belajar ilmu tauhid, karena ilmu inilah ilmunya Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula ilmu ini adalah ilmunya para nabi dan rasul. Nah, maka dia harus, ya, memohon, mencari, mempelajari ilmu yang tertinggi dulu. Ya, bukan berarti yang lain tidak tinggi, tapi ilmu yang tertinggi dulu, yang paling mulia, yang paling agung, yang terbesar, yang paling utama dulu, yaitu ma'rifat Allah, yaitu tauhid, mengenal Allah. Tidak bisa masuk surga seseorang kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada dia keutamaan tauhid, keikhlasan. Jadi yang menjadi penghuni surga itu, Bapak Ibu sekalian, ya, rahasianya siapakah penghuni surga itu? Penghuni surga itu tidak lain adalah al-mukhlisun. Yang pertama adalah orang-orang yang menjaga tauhidnya, orang-orang yang ikhlas dalam segala bentuk ibadahnya, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang diucapkan dengan lisannya, yang terbetik dan terniat di dalam hatinya. Itu. Jadi orang-orang yang berhak masuk ke surga Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan Allah ketika meninggal membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang bagaimana?
hati yang selamat, hati yang bebas dari segala bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah, syirik besar maupun yang kecil. Ya, makanya seorang muslim diperintahkan oleh Nabi SAW beristighfar 100 kali, bahkan lebih dari. Tujuannya apa? Kalau ada amalannya yang tidak ikhlas karena Allah, semoga dia bertobat. Ya, ya Allah, astagfirullah, tadi saya kurang ikhlas, astagfirullah. Ya Allah, tadi saya lupa niat, ya Allah. Entah tadi itu amalan itu karena Engkau atau tidak, ya Allah, memohon, ya Allah. Dia perbaharui, dia mentajdikan, memperbaharui, membarukan niat. Nah, yang berikutnya maknanya adalah bertawasul. Ya, ada amalan yang dia gunakan untuk bertawasul antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan yang dia yakini amalan itu bisa menyebabkan dia dekat dengan Allah. Nah, ya. Jadi kalau ada ibu bapak sekalian yakin dengan amalan yang ikhlas, boleh. Bukan berarti yang lain tidak ikhlas, tidak. Semua boleh. Akan tetapi dia cari mana yang kira-kira paling ikhlas dari semua amalannya. Ya, terkadang kita sholat kan karena apa? Kewajiban. Belum tentu karena memang betul-betul ikhlas dan takbiratul ihram. Allah. Kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti imam selesai, kita selesai. Nah, apalagi kalau sibuk. Cepat-cepat. Sudah ada bos atau ada ini kepala kantor atau ada yang lainnya. Itu cepat-cepat sholatnya. Nah, jadi kualitas ibadah sholatnya itu jauh berkurang. Ya, berkurang bukan tidak ada tapi berkurang jadinya. Karena apa? Karena dari diri kita sendiri, dari awal kita mau takbiratul ihram ketika sholat itu, kadang niat kita ini kemana-mana jalannya. Pergi sholat, sholat, ayolah. Allahu Akbar. Dalam niatnya adalah saya sholat karena disuruh sama orang tua, saudara, atau macam-macam. Maka yang seperti ini, ketika kita perintahkan keluarga saudara, anak kita untuk sholat yang pertama, nah, belajar tauhid. Supaya apa? Sholatmu bermanfaat. Kalau tidak, pahalanya, ya, kualitas pahala dan ibadahnya akan jauh berkurang. Karena kurang didasari oleh ilmu tauhid. Apa saja dalam agama ini, ibadah apa? Kalau tauhidnya lemah, niatnya lemah, maka kualitas ibadah pahalanya juga lemah, berkurang. Ya, jadi dia tergantung kekuatan tauhid seseorang. Makin ikhlas dia, makin tersembunyi pahala atau makin tersembunyi ibadah tersebut. Itu contoh. Kalau dia mau menjaga keikhlasan amalannya, makin dia sembunyikan ibadah tersebut, makin dia sembunyikan sedekah tersebut, makin tidak ada yang tahu, makin tidak ada yang tahu. Ada yang cuma 3 orang tahu, dibanding dengan 2 orang, dibanding dengan 1 orang, tentu berbeda tingkat kualitasnya. Ya, maka kembali ke masing-masing orang, sejauh mana dia menjaga kemurnian, keikhlasan ibadahnya tersebut. Jadi ini tawasul yang boleh, tawasul yang boleh, tawasul dengan amalan soleh. Jadi boleh seseorang bertawasul dengan amalan soleh. Ada pernah dulu kejadian, ya, Nabi SAW mengkabarkan dalam salah satu riwayat, ada 3 orang anak muda yang terperangkap di dalam goa. Kemudian yang satu berdoa begini, yang satu berdoa begini. Akhirnya mulut goa itu tertutup dengan batu raksasa, batu besar. Salah satunya berdoa, ya Allah, ya Rabb, saya hamba dulu punya seorang budak. Ya, tetapi budak hamba itu dia pergi meninggalkan pekerjaan sebagai seorang pengembala. Gajinya hamba tahan dan hamba putar. Hamba niatkan untuk dia seluruhnya. Suatu ketika, ya Allah, dia datang, ternyata satu lembah itu penuh dengan kambing dan hewan ternak. Kemudian sang budak atau sang pengembala minta, wahai tuanku, ingatkah kamu kepada saya? Iya. Saya minta maaf upahku yang dulu saya kerja, saya lupa, baru saya tagih sekarang. Apa yang terjadi?
sahabat tersebut mengatakan, orang tersebut mengatakan, kamu lihat yang di lembah sana, iya, seluruh kambing atau hewan ternak yang ada di dalam, iya, itu punya, ambil. Lihat, sang mantan pengembalanya itu kemudian tidak percaya, mana mungkin, ya, itu punya, uangmu saya putar, itu hasilnya. Akhirnya orang tersebut ambil semua ternak, tidak sisakan satu hewan pun buat sahabat atau tuannya ini yang memutar modal atau uangnya. Dia tidak tinggalkan satu ekor pun. Dia bawa semuanya. Sabar dia ikhlas itu. Ya. Akhirnya pintu goa itu terbuka. Jadi kalau misalnya satu ketika Bapak Ibu sekalian merasa ya Allah, aku mau ya. Ya. Pokoknya betul-betul hal itu betul-betul tidak ada jalan lain, maka boleh dia meminta kepada Allah menggunakan amalannya yang dia anggap paling ikhlas dalam hidupnya. Apa? Itu tergantung masing-masing orang. Makanya keikhlasan tadi itu jangan sampai orang tahu. Ya. Makin tersembunyi, makin tidak ada yang tahu, itu makin dalam keikhlasannya. Sekali lagi, makin tersembunyi, makin tidak ada yang tahu, maka makin dalam ikhlasnya. Sebaliknya, makin banyak orang yang tahu, makin kurang ikhlasnya. Itu saja rumusnya. Ya. Kemudian farsyadahu Allahu ay yaqula la ilaha illallah fadaraka Musa anna hadhihi al-kalima athirun dzikruha 'ala al-sinatil khalq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan berfirman kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Fadaraka Musa. Dari Musa pun enggan, menolak, enggan, ya Allah aku mau yang lain. Kenapa? Karena kalimat ini sudah banyak disebutkan oleh hamba-hambanya, oleh makhluk-makhluknya dengan lisan mereka. Nah, wa innama yuridu ayyukhassahu bi dzikri yamtazu bihi an ghairi fa bayyana Allahu lahu adama fadli hadha dzikri alladhi arsyadahu ilayhi wa annahu la syai'in aw la syai'a yu'adiluhu fil fadl. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam ingin ada amalan yang khusus, ya, berbeda dengan hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lahu azma fadli hadzal dzikr. Betapa agungnya, betapa tingginya, betapa mulianya, betapa dahsyatnya pahala la ilaha illallah. Nah, tadi sudah dijelaskan 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimpang di satu alat timbangan alat dengan la ilaha illallah. Oke, satu lagi hadis terakhir. Wal Tirmizi wa hasanahu an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya ibn Adam law ataitani bi qurbi ardi khatayan thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka bi qurbiha maghfirah. Bahwasanya dari sahabat Anas, berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku nanti ketika kamu meninggal dunia, bi qurabil ardi khatayan, bahwa sepenuh bumi, satu bumi ini semua dosamu, tidak ada lagi tempat di dalam kecuali semua isinya dosa kalian, dosa Anda, dosa kita. Tsummalakitani la tusyriku bihi syai'an. Kemudian ketika meninggal itu membawa dosa sepenuh bumi itu tadi, kamu tidak menyekutukan aku dengan apapun juga. Ini kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ataituka bi qurabihal aw bi biha maghfirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datang membawa ampunan lebih besar dari bumi tadi. Ya. Jadi seisi bumi dosa kita. Allah akan datang dengan ampunan lebih besar dari bumi yang kita bawa. Nah, dosa yang kita bawa. Ini keutamaan tauhid. Jadi betul-betul ya
kajian kita, ilmu kita, pendalaman kita masalah tauhid ini tidak salah lagi. Karena ilmu inilah pegangan kita, Bu, Pak. Kalau bicara ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu haji, ilmu tasawuf, ilmu macam-macam sedekah, tidak bisa. Kalah kita. Kalau bicara sedekah orang kaya menang. Ya. Mau bicara yang lain, ulama menang. Hafal Quran, hafal hadis, pasti mereka anak-anak pondok menang. Kita kalah. Bicara puasa, bicara apa? Saum, Senin Kamis, kalah kita. Tapi yang tidak bisa dikalahkan kalau kita belajar mendalami ilmu tauhid. Ingat, ilmu tauhid. Ahli sedekah, ahli puasa, ahli jihad fi sabilillah kalah seluruhnya kalau dia tidak mempelajari ilmu ini. Makanya 3 golongan sebelum penyembah berhala dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini selalu kita ingatkan, sebutkan. Ya, dalam hadis yang sahih. Sebelum penyembah berhala, orang-orang musyrik itu dilemparkan ke dalam neraka. Orang Islam dulu. Baru kita tahu kan, ternyata orang Islam dulu ini. Ya. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW yang menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nah, atau riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satunya tadi orang itu yang berjihad itu, yang baca Quran tadi dan yang berilmu itu, dia gak memahami ilmu tauhid dengan benar, sehingga dia berjihad untuk dibilang hebat, jagoan. Atau ketika dia membaca Quran dia dibilang qori. Atau ketika dia belajar agama dia dibilang alim, punya ilmu. Nah, ini semua dasarnya tauhid. Jadi yang pertama kali dilemparkan seorang hamba, seorang muslim juga karena tauhidnya yang salah. Tauhid yang benar dia pertama kali masuk surga. Tauhid yang salah dia juga yang pertama kali masuk neraka. Itu rahasia, itu ilmu, itu keutamaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian makin sering belajar tauhid, bismillah. Ala takhafu wa la tahzanu. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, jangan. Kenapa? Kan Allah sudah memberikan kabar gembira kepada kalian, kepada kita, bil jannati allati in kuntum tu'adun. Janji surga kepada kita. Orang-orang itu apa? Memahami, mengilmui tauhid. Sudah dijelaskan ini beberapa ayat, beberapa hadis. Baru sedikit ini, nanti sampai di ujung. Banyak sekali keutamaan tauhid. Ini keistimewaan kita. Belajar tauhid sepekan sekali, itu luar biasa. Orang lain belum tentu sebulan sekali, belum tentu bahkan setahun sekali belum tentu. Ya, betapa Allah mencintai kita. Itu cara Allah mencintai seorang hamba. Mungkin kalau kita menilai dengan uang, kuantitas, dengan nilai, ya Allah, aku sudah kerja susah, aku sudah kuliah susah, aku sudah belajar, berhijab, berdoa, sholat malam, berhaji, berumrah. Kenapa hidup aku kayak begini ya Allah? Mana keadilanmu ya Allah? Sementara yang sebelah rumahnya makin hari 2 tahun sekali tambah 1 lantai, 2 tahun tambah 3 lantai, belum lagi asetnya yang lain, asetnya yang saya ya Allah. Jangan salah, 7 lapis langit dan apa yang ada di dalamnya itu kan itu dijelaskan ya. Jangan kan 1 bumi, 7 bumi, bukan cuma 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Nggak ada apa-apanya dengan la ilaha illallah, ilmu tauhid. Nah, ini kenapa sedih? Lihat sahabat Nabi, mereka malah luar biasa gembira, berjihad kok gembira, ketawa, senang mereka karena tauhidnya itu. Mereka nggak peduli harta aset, nggak bisa. Karena 7 lapis, jangan 1 lapis, 1 RT, 1 hektar, 1 provinsi, kita punya tanah semua. Dibanding dengan ilmu la ilaha illallah, kalau dia tidak ngerti, tidak ada apa-apa. Tapi sebaliknya, dia punya seluruh, tapi dia nggak ngerti la ilaha illallah, justru kita yang harus bersyukur. Makanya kalau di kantor ada atasan, woi pangkatnya gajinya 3 kali dari kita, jangan berpikir, tidak usah. Alhamdulillah aku punya ilmu tauhid, aku ngerti, alhamdulillah, itu yang bagus.
dia belum tentu ngerti ilmu tauhid. Ya Allah dia dokter, ya Allah dia profesor, aku belum S1 aja tidak. Jangan sedih. Allah yang bilang jangan sedih. Kenapa? Karena kalian diberikan ilmu tauhid. Ya. Ilmunya para nabi dan rasul. Setiap tindak tanduk kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, ihfadillah yahfad. Jagalah Allah. Ya Pak Kantor, mau dijaga oleh Allah. Bariko, Pak Yanto, Pak Panca, Bu Eli, Bu Haji, semuanya mau dijaga, gampang. Ihfadillah yahfad. Jaga Allah dulu. Kan itu yang kita minta dari Allah. Selama ini kan siapa yang berani nggak mau dijaga oleh Allah? Pasti itu yang Allah jaga. Keluar Bismillah tawakal. Ya Allah, semoga Engkau menjaga aku di jalan, ketika di mobil, di motor jalan kan. Ketika dia di udara, di darat, di lautan, kan mohon penjagaan Allah. Belum lagi ya Allah, bagaimana nanti kalau aku meninggal dalam keadaan bagaimana maksiat atau beribadah kepada Allah. Nah, kita nggak ada yang tahu. Maka semua itu kalau mau dia dijaga oleh Allah, maka dia harus menjaga Allah dulu. Bagaimana caranya? Ini batasan Allah perintahkan, ini yang paling agungnya tauhid. Kalau Allah bilang jangan, itu ada syirik, jangan coba. Tinggal bersih, tinggalkan memang. Jangan coba. Niat ikhlaskan memang. Dalam hal apa? Dia jaga seluruhnya untuk Allah. Bismillah, Allah akan jaga. Bahkan dengan lisannya, dengan tangannya, dengan matanya, dengan kakinya, seluruhnya Allah akan menjaga. Siapa yang mampu memudaratkan diri? Kalau Allah yang maha menjaganya langsung. Ya, lihat perang Badar. Hampir 1000 orang melawan 300, 3-1. Kalau hitung-hitungan pasti kalah 300 dalam keadaan bulan puasa. Ya. Dalam keadaan sahabat saat itu sedikit jumlahnya. Tapi kenapa bisa menang? Karena tadi Allah yang jaga mereka, bukan karena kekuatan senjata. Enggak. Allah yang jaga mereka. Allah perintahkan malaikat jaga. Nah, ini juga keutamaan yang lain yang terakhir. Orang yang memiliki ilmu tauhid yang benar, dia belajar terus. Maka Allah perintahkan malaikat turun jaga dia. Itu ada dalam Al-Quran. Nanti kita lihat ayatnya. Bayangkan kalau orang minta kepada sana, tak usah khawatir, perbaiki saja tauhidnya. Malaikat yang menjaga Anda. Baca nanti kita lihat. Nanti coba saya cari hadis-hadis terkait masalah itu. Itu keutamaan orang yang belajar tauhid. Jadi kalau orang belajar ilmu fikih, belajar ilmu ya waris, tidak ada keutamaan itu. Yang ada cuma itu. Kalau dia belajar ilmu tauhid, Allah langsung menjaganya. Ya, karena dasar agama memang tauhid. Itu dasar agama. Bahkan semua nabi dan rasul dasarnya itu tauhid. Ya, lihat Nabi Allah Ibrahim. Ya. Kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lihat apa yang menyebabkan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Amalan zikirnya. Amalan apa? Salatnya, doanya. Enggak ada. Buka lihat ayatnya. Itu Syekh yang Palestina jelaskan. Luar biasa. Karena amalan tauhidnya. Maka Allah perintahkan wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, tapi tidak sampai di situ. Allah sebutkan lagi wassalaman. Bayangkan kalau Allah berhenti, jadilah api kau dingin, maka Nabi Allah Ibrahim pasti mati kedinginan. Coba. Bukan lagi mati karena kepanasan terbakar, tapi karena kedinginan. Maka disebutkan lagi wassalaman, dan selamatkan Ibrahim dari api. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau pembahasan tauhid ini memang banyak banyak menyentuh ilmu yang lain. Kita cukupkan saja. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.